Selamat siang CLCC. Semangat untuk firman Tuhan siang hari ini. Yes, Billy kayaknya mesti siapin lagu deh nanti ya. Satu lagu apa gitu ya tentang mengalami Tuhan ya. Oke, saya pengen singkat sekali hari ini, nggak mau terlalu panjang berkhotbah. Karena saya pengen memberikan kesempatan kalau bisa 5 menit, 10 menit terakhir kita berdoa, kita menjumpai Tuhan. Karena judulnya khotbah hari ini adalah mengalami Tuhan. Nah, ada orang sering bertanya kepada saya gini, bagaimana mengalami Tuhan ya? Yang disebut punya pengalaman dengan Tuhan itu seperti apa? Karena Tuhan itu dia memakai kata abstrak gitu ya. Tuhan itu kan abstrak. Kita sulit untuk memahami atau melihat atau mendefinisikan Tuhan itu seperti apa. Nah, justru karena Tuhan itu abstrak, tanda kutip. Karena dia adalah roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Sehingga kita tidak bisa mengukur pengalaman dengan Tuhan itu selalu hanya dari ukuran-ukuran fisik saja. Nah Bapak Ibu, yang saya pengen Anda tahu yang penting adalah begini. Setiap orang punya pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat pengalaman satu orang tidak selalu pasti bisa terjadi pada orang lain. Kita seringkali akan mendengar kesaksian, oh saya ngalamin Tuhan waktu saya berdoa, tiba-tiba saya dijamah, saya menangis. Waktu saya bekerja, tiba-tiba ada tuntunan, ya, tiba-tiba ada ide, tiba-tiba ada hikmat. Waktu saya mengalami masa sulit, ya, tiba-tiba ada kekuatan muncul. Ada orang yang tidak dikenal datang, mengucapkan kalimat, menguatkan saya. Wah, saya merasa itu dari Tuhan. Nah, saudara, setiap orang akan punya pengalaman yang berbeda-beda dan unik. Jadi kita tidak bisa expect apa yang dialami orang bersama dengan Tuhan itu akan terjadi juga dengan saya. Justru saudara harus berdoa supaya saudara punya pengalaman sendiri nanti. Nah, ini yang terjadi dengan Ayub, saudaraku. Waktu dia sudah melewati masa periode yang sulit, kalau Anda baca di kitab Ayub gitu ya. Dia mengalami sebuah periode yang sangat sulit dan pada akhirnya setelah dia breakthrough, dia mengucapkan kalimat kurang lebih bunyinya seperti ini. Dulu aku mendengar, aku mengenal Tuhan itu dari perkataan orang lain. Tapi sekarang aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Artinya apa? Kita mungkin bisa mendengar cerita-cerita pengalaman orang lain bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, saya akan selalu mendorong untuk engkau punya ceritamu sendiri. Dan ceritamu sendiri pasti berbeda dari cerita orang lain. Ceritamu sendiri akan unik sekali. Nah makanya waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia bertanya kepada murid-muridnya begini, menurut kamu aku ini siapa? Lalu murid-muridnya mulai jawab, oh kata orang kamu ini nabi, kata orang kamu ini. Tapi kemudian Yesus bertanya sekali lagi, kalau menurut kamu aku ini siapa? Yesus itu pengen begini loh, kamu jangan punya pengalaman menurut cerita orang lain. Kamu harus punya pengalaman menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Nah kemudian kan Petrus berkata gitu ya, dia bilang kamu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dan itu diinspirasikan dari Roh Kudus. Artinya apa? Petrus punya pengalamannya sendiri, bukan cuma dengar dari orang. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong keluar dari ruangan ini, selesai ibadah ini, engkau harus punya kerinduan yang besar untuk begini loh. Tuhan, aku percaya Yesus, aku ikut Yesus bukan karena cerita orang lain. Aku ikut Yesus bukan karena apa kata orang lain. Aku punya ceritaku sendiri, aku punya kalau ditanya, kenapa engkau ikut Yesus? Aku punya alasanku sendiri. Karena saudara, engkau punya pengalamanmu sendiri bersama dengan Tuhan. Nah, maka hari ini bagaimana caranya kita bisa mengalami Tuhan? Nah, saya tidak akan sharing tentang bentuk. Saya nggak akan sharing tentang, oh nyanyi, habis nyanyi kita akan ngalamin Tuhan. Atau oh doa dulu 3 jam, lalu kemudian kita akan ngalamin Tuhan. Atau apa. Walaupun semua itu tentu bisa dipakai Tuhan. Tapi saya nggak mau sharing bentuk. Karena kalau saya sharing bentuk, nanti kita akan terjebak, oh harus gitu dulu ya untuk mengalami Tuhan. Ingat saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah pribadi. Dia bisa ngomong sama kita, dia bisa mendengar seruan kita, dia bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita. Dan dia berinteraksi dengan kita dalam segala keadaan. Semua kesempatan. Jadi saudaraku, engkau harus expect akan bisa punya pengalaman dengan Tuhan dalam segala keadaan. Enggak harus tunggu keadaannya gini dulu baru aku bisa ngalamin Tuhan. Enggak, dalam segala keadaan. Makanya saya seneng lagu yang tadi yang baru yang kita nyanyikan itu ya. Memuji Tuhan saat aku pengen, tapi saat aku gak pengen juga. Kenapa? Karena saat kau gak pengen pun Tuhan bisa memberi kau pengalaman loh.
Saat engkau lagi hatimu tuh gak mood, saat hatimu lagi gak oke, saat kondisi kehidupanmu lagi buruk, Tuhan tetap bisa memberikan pengalaman yang nyata buat kita. Dalam arti kata lain, Tuhan menjumpai engkau tidak pandang bulu kapanpun saja. Dia bisa jumpai engkau dalam keadaan apapun saja. Jadi hari ini engkau duduk di ruangan ini, apapun keadaanmu, saya mau pastikan satu hal, Tuhan pengen berjumpa dengan engkau. Coba tepuk orang di kiri kanannya, pundaknya agak kencang dikit dan bilang gini, sekarang Tuhan pengen berjumpa dengan engkau. Ya, kayaknya belum semua, saya gak dengar suaranya. Ayo 1, 2, 3, tepuk pundak orang di kiri kanannya, yang di balkon juga, ayo dong tepuk orang di kiri kanannya dan katakan, tatap matanya dalam-dalam, bilang, Tuhan mau berjumpa dengan engkau dalam momen ibadah siang hari ini. Yes, bukan berjumpa maksudnya diangkat ke surga, bukan ya. Kalau itu nggak usah buru-buru ya. Tapi menjumpai secara pribadi hari ini. Nah pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat kita mengalami Tuhan? Apa sih yang membuat orang itu kok bisa punya perjumpaan dengan Tuhan? Tidak gini, Tuhan pengen berjumpa dengan semua orang. Tuhan pengen punya interaksi dengan semua orang. Tuhan pengen punya pengalaman dengan semua orang. Tapi tidak semua orang pengen berjumpa dengan Tuhan. That is the problem. Ini cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, pengen banget ketemu dia, tapi dianya gak pengen ketemu kita. Aduh sakit ya. Nah, tapi itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan begitu rindu memberi pengalaman bersama dengan kita. Tapi kita belum tentu rindu. Nah makanya apa yang membuat seseorang bisa punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Satu, mari kita lihat ayatnya. Ibrani 11 ayat 6. Bagian yang di highlight warna biru adalah penekanan yang saya berikan Bapak Ibu ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau saudara mau berjumpa, punya pengalaman sungguh-sungguh yang real, bukan cuma sekedar beragama, datang ke gereja, nyanyi, dengar khotbah, persembahan, pulang, ya udah pokoknya cuma kegiatan ritual agama gereja gitu ya. Kalau saudara pengen benar-benar, Tuhan itu hidup. Iya, saya bisa ngobrol sama dia. Iya, dia bisa memberi tuntunan. Di masa sulit ada sesuatu yang supranatural yang terjadi dalam hidup saya. Saudara, kok harus percaya dulu bahwa Tuhan itu ada. Kalau saudara percaya Tuhan ada, gini. Saya nanya, saudara percaya nggak Tuhan ada di ruangan ini? Setiap hari Minggu ketika kita berkumpul seperti ini, dia ada di ruangan ini, bukan cuma nonton, tapi ingin berinteraksi dengan kita. Seberapa saudara percaya? 0 sampai 10 angkanya. Seberapa besar saudara percaya Tuhan ada di ruangan ini, dia ingin berinteraksi dengan kita. Kalau saudara percaya 10, itu menentukan bagaimana reaksimu saat menjalankan ibadah. Makanya ketika orang ditanya, kenapa sih kamu nyanyi-nyanyi di gereja? Saudara, saya waktu kuliah ada orang nanya ke saya gitu ya, dari agama lain. Dia tanya begini, lu orang tuh kalau di gereja kok gua denger ngumpul nyanyi-nyanyi lumayan lama ya, 30 menit, 45 menit. Kenapa sih kalian nyanyi-nyanyi? Saudara, kalau saya percaya Tuhan ada di ruangan ini, saya menyanyi karena saya merayakan kehadirannya, saya bersyukur atas kebaikannya, saya pengen say thank you sama dia, itu sebabnya saya menyanyi dan saya menyanyinya sungguh-sungguh karena dia ada di sini. Tapi kalau saudara nggak percaya bahwa ada Tuhan di sini, caramu menyanyi, caramu melakukan ibadah pasti berbeda, saudara. Kalau saudara percaya misalkan ada presiden kita lagi menonton live saat ini, ibadah ini live, dia nonton, dia pengen tahu CLCC ibadah kedua seperti apa. Engkau sadar bahwa dia ada, mungkin kau akan mulai berbeda cara ibadahmu. Tapi waktu saya ngucapin kalimat ini, kalau saudara berkata dalam hati, nggak mungkin, ngapain Pak Presiden yang baru dilantik, dia kan lagi retret 4 hari. Ngapain dia nontonin live streaming kita? Beda, saudara nangkep nggak maksud saya? Apa yang membuat orang tuh nggak punya pengalaman? Karena dia nggak percaya. Dia nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu berinteraksi dengan dia nggak percaya. Kalau saudara ketemu teman, lalu saudara ngomong gitu ya, datang ke gerejaku. Ibadah di gereja kami berbeda, pengalamannya unik. Lalu teman saudara ngomong begini, di mana tempat kebaktiannya? Di PVJ, lantai S2. PVJ itu apa? Loh, PVJ itu mall, tempat kami ibadah. Emang ada mall namanya PVJ? Kamu orang Bandung udah berapa lama tinggal di Bandung? Oh saya dari lahir cepret udah di Bandung. Sampai sekarang umur saya udah 35 tahun.
Kamu nggak pernah tahu ada tempat namanya PVJ? Bukan saya nggak pernah tahu, saya tidak percaya ada tempat namanya PVJ. Kamu pasti halusinasi. Saudara, yang gila siapa kalau kayak gitu? Bagaimana dia bisa punya pengalaman ada bersama dengan kita ibadah di tempat ini kalau dia nggak percaya PVJ itu ada? Saudara nangkep maksud saya? Makanya ayat ini berkata begini, tidak ada orang bisa berpaling kepada Allah kalau dia tidak percaya Allah itu ada, Tuhan itu ada. Nah, problem hari ini banyak orang tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Sekalipun dia tahu kalau kelihatannya Tuhan itu ada, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu yang membuat orang sulit untuk punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi orang mungkin akan bilang begini, ya Pak, kalau percaya PVJ itu ada kan gampang ya. Tinggal lihat di Google Maps, tinggal lihat di peta, datengin aja tempatnya beneran ada atau enggak, saya buktikan ada atau enggak. Tapi kalau Tuhan bisa enggak digituin? Nah, makanya saudara, tanpa iman tidak mungkin orang itu bisa berkenan, tidak mungkin orang itu bisa berjumpa dengan Allah. Saudara, karena Allah itu roh, karena Allah itu tidak terlihat, maka saudara perlu punya iman untuk bisa mempercayai Dia. Tapi beberapa orang di ruangan ini mungkin akan berkata gini, beriman kepada sesuatu yang tidak bisa kelihatan dan tidak bisa dibuktikan secara empiris, itu adalah sebuah kebodohan, Pak. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya akan menjawab statement ini dengan kalimat begini. Manusia setiap hari hidup dengan iman walaupun dia tidak melihat. Contoh, saudara waktu datang ke ibadah di ruangan ini tadi, saudara masuk ruangan ini tadi, waktu saudara duduk di kursi saudara, berapa banyak di antara saudara, ada nggak di antara saudara yang waktu datang, saudara nggak langsung duduk. Saudara melakukan pemeriksaan menyeluruh dulu terhadap kursi yang saudara mau duduki. Ada nggak di antara saudara datang, saudara periksa gitu ya. Saudara liatin gitu kan. Wah ini beneran kuat nih. Wah ini udah bener-bener. Ini kayaknya ada yang gak di skrup nih. Wah bahaya nih kalau gue duduk kursi ini nih. Karena ada beberapa skrupnya yang hilang nih. Tapi ada beberapa yang masih ada. Ada yang kayak gitu saudara? Satu boleh angkat tangan. Yang Anda datang duduk memeriksa kursi Anda dulu. Bahkan Anda mungkin cek kekuatan dulu gitu. Wah kokoh aku bisa duduk di sini. Enggak kan? Sudah masuk ruangan ini apa yang sudah lakukan? Sudah bahkan tidak terlalu pusing dengan kursinya. Sudah tahu ada kursi di situ. Dan sudah langsung duduk aja. Besar sekali imanmu terhadap kursi ini. Sudah nggak tahu apakah kursi ini masih baru atau enggak. Bisa membuat saudara jatuh, gubrak dan sebagainya. Sudah nggak tahu. Nanti pulang dari sini saudara makan. Saudara pesen minum, air mineral misalkan. Ada di antara saudara yang bawa mikroskop di tasnya. Lalu sudah pakai mikroskop, sudah lihat, ya ada mikroba berbahaya, ganti. Mau yang lain lagi, sudah pakai mikroskop lagi. Enggak ada kan? Kalau ada di antara saudara, nanti waktu turun ke bawah, makan. Terus saudara lihat ada orang kayak gitu. Menurut saudara itu orang waras apa enggak? Loh dia mencoba membuktikan secara empiris bahwa air yang dia minum itu benar-benar layak diminum. Tapi kita semua kan bilang orang itu gila. Yang normal saudara kan, yang punya iman kan? Bahwa air yang Anda pegang itu, sudah nggak cek, sudah nggak apa-apain. Sudah minum dan sudah percaya, sudah baik-baik aja kok. Lah kalau bukan iman apa itu namanya? Sudah yang buka bisnis, sudah menghitung semuanya. Deng. Tapi siapa yang bisa memastikan bisnismu pasti jalan dan profit seperti yang kau rencanakan? Siapa yang bisa pastikan 100%? Tidak ada. Tapi saudara tetap jalankan kan bisnis itu kan? Kenapa engkau jalankan? Karena engkau percaya. Aneh kita bisa punya iman untuk hal-hal yang sepele soal minum, duduk, bahkan buka bisnis. Tapi kenapa engkau tidak bisa punya iman untuk Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dan orang menyebut bodoh mempercayai Tuhan, sementara duduk tanpa memeriksa kursi ini normal dan cerdas. Sudah nangkep maksud saya? Artinya apa saudaraku? Percaya kepada Tuhan itu sesuatu yang jauh dari bodoh, itu sesuatu yang memang harus dilakukan semua orang. Karena semua orang hidup karena iman, dengan iman saudaraku. Kalau engkau mau punya pengalaman bersama dengan Tuhan, engkau harus percaya dulu bahwa Tuhan bisa, bahwa Tuhan ada. Kalau engkau mau punya pengalaman ditolong oleh Tuhan, saudara harus percaya dulu bahwa Tuhan bisa menolong engkau. Kalau engkau mau punya pengalaman Tuhan menuntun engkau dalam lembah kekelaman, saudara harus percaya dulu bahwa Tuhan ada bersama engkau dalam lembah kekelaman.
Dan dia beneran memberikan jalan keluar menuntun kita di lembah kekelaman. Kalau saudara nggak percaya, bagaimana saudara mau mengalami? Makanya langkah pertama, percaya. Saya cepat. Kedua, kita lihat ayatnya masih sama. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Kata terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat menggunakan kata berpaling. Karena berpaling itu begini Bapak Ibu. Saya berdiri menghadap ke sana, lalu saya berpaling kepada saudara. Tapi badan saya masih tetap di sini. Nah ini kata berpaling. Kata bahasa aslinya yang benar sebenarnya bukan berpaling, tetapi menuju ke arah. Bergerak kepada, itu yang benar. Jadi artinya apa saudara? Terjemahan bahasa aslinya kata berpaling itu yang benar adalah gini. Saya berdiri menghadap ke sana, lalu saya bergerak menuju ke arah saudara. Bukan cuma sekedar kepala saya yang melihat, tapi seluruh tubuh saya adalah bergerak menuju. Bagaimana saya bisa bergerak kalau saya nggak percaya bahwa saudara ada di ruangan ini? Karena saya percaya saudara ada di ruangan ini dan saudara pasti menyambut saya, makanya saya bergerak menuju saudara. Akan gitu. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah seberapa aktif engkau hari-hari ini mencari Tuhan? Bergerak menuju ke arah Tuhan. Makanya dikatakan di kalimat terakhir, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Aktif mencari Dia. Kalau saya mau punya pengalaman dengan saudara, saya nggak bisa begini loh, duduk, menunggu. Ayo dong datengin saya dong, kenalan sama saya dong. Saya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Ya, jangan dicuekin dong, ayo dong. Ajak saya makan kek, telepon saya kek, samperin ke rumah saya kek. Saya nggak bisa gitu. Kalau saya mau punya pengalaman dengan saudara, saya yang harus sungguh-sungguh mencari saudara. Ajak ngobrol, ajak ketemu, spend waktu. Semakin saya sungguh-sungguh dan semakin banyak waktu yang saya berikan, semakin banyak pengalaman yang saya dapatkan. Saudara, pengalaman itu gimana ya? Pengalaman iya, memang ada pengalaman yang terjadinya accidentally, tidak sengaja. Tapi ada banyak pengalaman yang bisa disengaja dan diintensionalkan. Makanya Yohanes menulis, Bapak Ibu, dia bilang begini. Kalau semua tentang Yesus harus ditulis, bahkan laut pun tidak cukup untuk menjadi tintanya. Kenapa? Karena pengalaman Yohanes dengan Yesus begitu banyak sampai gak bisa dituliskan. Semakin banyak waktu yang kau spend dengan seseorang, kau akan menemukan pengalaman yang semakin bervariasi dengan orang itu. Bukan cuma pengalaman baik, tentu ada juga pengalaman buruk, ada pengalaman menakutkan, ada pengalaman yang seru, ada pengalaman yang mengagetkan. Tapi itu semua menjadi utuh gambaran tentang siapa orang ini. Karena apa? Karena waktu yang kita berikan buat dia, karena usaha kita yang sungguh-sungguh. Makanya saya mau katakan gini loh Bapak Ibu, banyak orang Kristen mencari dunia itu bisa sungguh-sungguh banget loh. Cari duit tuh bisa bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dilakukan setiap hari sepanjang bertahun-tahun. Dan engkau gak keberatan. Tapi begitu pergi ke gereja, bangun 1 jam lebih awal aja, udahlah online aja lah. Kan gerejanya masih di situ kan, gak pindah kan. Ya udahlah minggu depan aku masih datang lagi lah. Coba disenggol kiri kanannya. Jangan kamu ya. 1, 2, 3. Ya. Saudaraku, banyak orang kalau nonton konser bisa dikejar loh. Sampai ke Singapura, ke Australia, ke Jepang, ke Korea ya. Kejar kemanapun dia. Karena gak datang ke Indonesia kan si artisnya kan. Cuman ada di sekitar Indonesia aja gitu kan. Dikejar saudara banyak. Tapi saya bertanya, seberapa kuat, seberapa sungguh-sungguh, seberapa niat engkau mengejar Tuhan? Saya waktu pacaran dulu dengan sekarang yang jadi istri saya, ya kami dulu LDR Bapak Ibu, ya. LDR Jakarta Surabaya 4 tahun saudara, ya. 6 bulan terakhir itu LDR-nya Indonesia Malaysia gitu ya. Zaman itu belum ada wifi gratis, gak bisa numpang wifi gratis, semua internet bayar waktu itu. Ya, dan belum ada wifi lah waktu itu. Jadi kalau mau internetan ada warung namanya warung internet. Ada yang masih hidup di zaman warung internet? Ya. Sebelum warung internet ada lagi warung telepon, wartel. Nah saya hidup pacaran di zaman itu saudara. Apa yang saya lakukan? Saya kalau pacaran kayak naik taksi ada argonya.
Taksi sekarang sih udah gak pakai Argo ya, udah pakai aplikasi, udah jelas ya. Dulu saya kalau pacaran saudara ya, baru mulai kan dia udah ada Argo standar pertamanya, gak mulai dari nol gitu ya. Baru, hai, udah mulai 5.000 rupiah. Baru hai itu. Jadi saya kalau pacaran tuh kayak dikejar setan saudara. Gak romantis, berat banget. Karena kalau tiap romantis lihat argonya jegrek, jegrek, jegrek. Begitu selesai telepon 15 menit karena interlokal kadang internasional. Sudah 15 menit itu saya bisa hampir 100.000 waktu itu. Wah, berat di ongkos banget. Tapi apa yang saya lakukan saudara? Saya berusaha mencari dengan sungguh-sungguh gimana caranya. Saya tetap bisa komunikasi sama istri saya yang waktu itu masih pacar saya. Sampai kami menemukan sebuah cara. Saudara, zaman dulu itu provider punya celah kalau kita telepon 2 detik itu nggak bayar. Ada yang hidup di zaman itu nggak ya? Jadi kalau saudara cuma telepon cuma 2 detik sudah matiin, itu nggak dipotong pulsanya. Saudara, saya begitu sungguh-sungguh merindukan dia, tapi karena telepon mahal, yang saya lakukan adalah kami pacaran 2 detikan saudara. Apa kabar? Cepret. Baik, cepret. Kangen nih, cepret. Sama, cepret. Kayak gitu bisa 1,5 jam saudara. Loh, kalau saya nggak merindukan dia, ngapain saya lakukan kayak gitu? Sudah nangkep nggak maksud saya? Karena itulah saya punya pengalaman romantis yang tak terlupakan dengan istri saya. Yang generasi sekarang nggak tahu apaan itu. Coba nanti ibadah 4 saya cerita kayak gitu. Mereka akan lihat, mengenaskan, pantesan kurus begitu, kasihan ini pembicara. Tapi pengalaman romantis 2 detikan itu nggak dialami generasi yang nggak hidup di zaman itu. Sudah nangkep nggak? Pengalaman itu tuh mahal. Yang membuat kami bisa bertahan. Pernikahan kami adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman yang mahal yang kami kumpulkan karena hati kami sama-sama saling menginginkan. Sudah nangkap maksud saya? Yang membuat engkau bertahan mengiring Yesus sampai ujung nanti, walaupun harus lewat lembah kekelaman, kesulitan, penderitaan, ujian, pencobaan, adalah karena kumpulan pengalaman-pengalamanmu yang mahal bersama dengan Kristus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya orang lain akan bilang gini, kok kamu bisa ya ikut Kristus sampai segitunya? Iya, karena kamu gak tahu pengalamanku dengan Kristus seperti apa. Itu saya kumpulkan titik demi titik. Kok bisa kamu punya pengalaman itu? Karena aku merindukan dia. Karena aku mencari dia dengan bagaimanapun caranya. Semahal apapun harga untuk aku berjumpa dengan Yesus, aku akan lakukan. Wih saudara, sampai satu titik, saudara harus mengatakan gini loh. Apapun jalan yang harus kutempuh untuk aku bisa berjumpa dengan Tuhan, aku akan jalanin. Saudara, kalau engkau hidup dengan cara seperti itu, saudara akan punya pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan dengan Tuhan. Terakhir, ketiga. Yes. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan, tadi kan sudah ya, poin pertama harus percaya ya. Poin kedua mencari dengan sungguh-sungguh. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Poin ketiga adalah akui dalam segala jalanmu. Dalam bahasa aslinya, akui ini artinya adalah ikut sertakan dia, libatkan dia, bawa dia bersama dengan perjalananmu dan berinteraksilah bersama dengan dia dalam perjalanan itu. Itu maksudnya akuilah dia. Kak, bener kak terjemahannya itu cuma 1 kata, kenapa terjemahannya panjang banget kalimatnya? Ya saya parafrase. Supaya saudara paham maksudnya. Artinya begini saudara, percaya Tuhan itu ada. Percaya Tuhan itu baik buat saudara. Percaya Tuhan itu ingin menolong saudara. Lalu sungguh-sungguh cari dia. Bagaimanapun caranya dapatkan dia. Saudara, kenapa wanita pendarahan itu 12 tahun dia pendarahan gak sembuh-sembuh. Bagaimana kok dia bisa punya pengalaman hari itu dia mendapat kesembuhan? 1, dia percaya bahwa Yesus anak Allah bisa menyembuhkan dia. 2, dia sungguh-sungguh dalam keadaan lemah dan lelah dan lemas. Karena dia pendarahan tanpa henti selama 12 tahun saudara. Tapi dia menyeret tubuhnya di tengah kerumunan banyak orang yang pengen berjumpa Tuhan. Dia bawa tubuhnya, dia berusaha. Saudaraku, kita kadang-kadang capek dikit aja ya. Udahlah, gak usah lah home lah. Udahlah, gak usah lah doa lah apa. Apakah saudara harus menunggu pendarahan 12 tahun baru saudara mau menyeret tubuh Anda untuk ketemu Tuhan gitu?
Tapi wanita ini di tengah kerumunan, saya ini orang introvert saudara. Saya kalau lihat kerumunan, saya pilih nggak usah daripada berkerumun. Jadi kalau saya jadi wanita pendaraan itu mungkin saya akan bilang ini, nggak usah lah, next time aja. Tapi enggak wanita pendaraan itu menyeret tubuhnya sekecil apapun kemungkinan untuk aku bisa berjumpa Yesus, aku ambil kemungkinan itu. Maka dia seret tubuhnya dan puji Tuhan, dia cuma bisa nyentuh. Sudah, engkau nggak perlu sampai memeluk Kristus kalau itu terlalu sulit bagi kita. Tapi kadang-kadang engkau cuma cukup menyentuh jubahnya saja. Pengalaman dan kuasa Kristus itu bisa menjamah saudara. Amin. Ya. Tapi pertanyaannya seberapa kita menginginkan itu. Lalu kemudian setelah engkau mendapatkan dia, apakah engkau membawa itu dalam hidupmu setiap hari? Keinginan yang besar itu dibawa setiap hari. Waktu kerja, oh Tuhan aku pengen lihat engkau dalam pekerjaanku. Waktu sekolah, waktu engkau dalam pernikahan, waktu apapun yang kau lakukan. Saudara, saya setiap saat, saya kalau nyetir mobil ya, nih Jakarta ke Bandung kemarin saya nyetir ya, saya selalu berdoa, Tuhan sertai, Tuhan gimana nih, Tuhan, saya ngobrol terus dengan Tuhan. Waktu saya kerja saudara, saya lagi bikin sesuatu, saya ngetik, saya ngedesain, saya selalu ngobrol sama Tuhan. Tuhan kasih ide dong, ini mesti diapain, apa segala macam. Akui dia dalam segala jalanmu saudara. Waktu engkau membawa kerinduan yang besar itu, engkau taruh dalam hidupmu setiap hari. Saat engkau kerja, saat engkau ngobrol, saat engkau makan. Jangan kaget, pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan dengan Tuhan itu. Engkau akan alami. Sudah kapan engkau tahu pengalaman itu engkau dapatkan? Pada waktu engkau mengalaminya. Engkau tidak bisa begini. Oh kalau aku gini 5 menit lagi aku akan mengalami seperti ini. Enggak ada yang tahu kapan engkau mengalami. Engkau tahu engkau sudah mengalami. Ya saat engkau mengalami. Artinya apa saudara? Rindukan dan libatkan Tuhan terus sampai engkau mengalaminya. Kalau engkau belum mengalaminya, rindukan dan libatkan Tuhan terus, jangan berhenti. Karena kita gak pernah tahu kapan pengalaman itu terjadi. 14 tahun saudara saya dan istri saya menunggu Ilo anak kami ini. Jungkir balik semua diusahakan. Ada satu titik saya sampai sudah putus asa. Tapi satu malam istri saya kebangun di tengah tidur. Dia bangunkan saya. Dia bilang begini, Tuhan bicara sama saya. Hah? Lagi? Capek deh, udah 14 tahun masih bicara lagi, tapi kapan hasilnya? Saya kayak gitu saudara. Tapi kali ini dia dengan mata menyala berbinar-binar, dia bilang begini, mujizat di tengah keterbatasan. Saya waktu itu udah gak pengen percaya, tapi istri saya percaya banget, memang karunia iman gede di istri saya saudara. Saya sesuai ukuran tubuh karunia imannya. Tapi dia kuat sekali imannya waktu itu, dia percaya banget. Karena rupanya dia udah dapat janji Tuhan itu waktu kami menikah, Tuhan akan kasih kita anak tapi bukan dengan usaha manusia. Dia gak pernah cerita lagi sama saya, dia ceritanya setelah anaknya ada. Saya baru tahu. Tapi saudara, pengalaman itu tidak terlupakan kenapa? Karena rupanya 14 tahun kemudian baru pengalamannya dialami. Jangan berhenti percaya dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, melibatkan dia sampai pengalaman itu terjadi saudara. Karena kita percaya dia benar ada. Dan saya mesti beritahu kepada saudara begini. Terkadang pengalaman itu muncul justru di saat engkau paling tidak berharap lagi pengalaman itu ada. Waktu kadang-kadang engkau sudah menyerah, sudah berkata it is done, gak bisa lagi diapa-apain, aku juga udah gak mau ngapa-ngapain lagi. Kadang-kadang di momen-momen seperti itu juga lah pengalaman itu diberikan oleh Tuhan. Supaya saudara nanti suatu saat kalau punya kondisi yang mirip seperti itu lagi, saudara ingat, dulu aku juga menyerah. Tapi Tuhan gak pernah nyerah. Jadi sekarang aku tidak akan menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah buat hidupku. Saudara, kamu harus pegang pengalaman tuh kayak gitu. Kalau engkau gak punya pengalaman kayak gitu, engkau gak akan sampai akhir mengiring Yesus. Tapi kalau engkau punya satu aja, gila saudara, gara-gara kalau saya bukan cuma satu. Dulu kami menikah gak punya duit, Tuhan kasih mujizat. Gak bisa punya anak, Tuhan kasih anak. Kami ditipu orang, duit kami habis. Tapi Tuhan bisa tolong kami. Dia gak ganti duitnya loh. Sampai hari ini gak pernah diganti loh, itu duit yang hilang loh. Tapi saya baik-baik aja.
saya hidup dengan baik-baik aja. Itu pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Jadi seperti kata Paulus, aku sudah pernah terkatung-katung di atas lautan cuman bermodalkan papan kayu. Aku sudah pernah kelaparan hampir mati, aku kedinginan, aku hampir telanjang, aku dirajam sampai mau mati. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku dan Dia selalu setia. Apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan? Penderitaan, ketelanjangan, kemiskinan, bahkan malaikat di surga pun tidak bisa memisahkan aku dari Tuhan. Pengalaman Paulus dengan Yesus yang seperti itu, yang membuat dia pada akhirnya dia berkata, aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. I am finishing well. Saudara, engkau harus punya itu. Engkau harus mengalami Kristus yang seperti itu. Maka satu titik engkau akan bilang sama orang lain, iya loh, dulu aku mendengar cerita orang lain. Sekarang aku bisa memastikan Tuhan baik. Tuhan setia. Dia hidup. Saudara, yuk kita doa sebentar ya. Saya tahu waktu saya habis. Tapi mari kita spend waktu around 5-7 menit. Menyanyi, berdoa. Saya mendorong saudara, apapun yang kau alami pada siang hari ini, percaya Tuhan ada. Percaya Tuhan ada. Pikiranmu mungkin menolak untuk percaya. Tapi hatimu harus terus kau katakan, percaya Tuhan ada. Waktu tim worship nyanyi lagu, jangan ikut nyanyi dengan cara seperti biasa. Pahami apa liriknya, apa kata-katanya, saudara resapi baik-baik. Lalu saudara aminkan, baru saudara ikut menyanyi bersama. Oke? Let's go. Team worship. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Katakan pada jiwamu sendiri. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Katakan pada jiwamu. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, Praises to your name. oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Mari angkat hati. Pandang Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Mari katakan kepada jiwamu, kepada keadaanmu. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your
For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Thank you, Jesus. Iman kami percaya Tuhan ada bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun pengalaman itu belum datang, tapi kami percaya satu titik kami akan mengalami Engkau Tuhan. Kami akan tetap percaya, kami akan tetap mencari Engkau, kami akan tetap mengandalkan Engkau sampai kami melihat titik pengalaman itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kuatkan setiap kami. Berikan kepada kami pengalaman itu. Kepada setiap kami yang menerima firman-Mu pada siang hari ini, roh kami menangkapnya, Roh Kudus Engkau melanjutkannya melalui pengalaman-pengalaman yang ilahi bersama dengan Engkau. Terima kasih, biarlah firman yang sudah ditaburkan ini, Roh Kudus Engkau menumbuhkan, mengalami buah-buah kebenaran, kuasa dan kasih-Mu, mengubah kehidupan kami yang menerimanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.